Halo pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya, atau bareng Mang Adun. Mang Adun ini udah mepet banget ya, jadi ya cari-cari informasi seperti itu. Karena tenang banget Mang Adun kalau udah bahas dashboard itu ya. Karena bahas dashboard itu kan kalau misalkan kita nggak buru-buru atau misalkan terlambat, hilang sudah ya. Oke, kita masuk ke informasi yang lain dulu, dan di sini ada Dorisin ya, yang menurut Mang Adun pribadi ya, oke, ini kayaknya mewakili banget dengan apa yang Mang Adun sampaikan kepada pioners. Kalau bahasa Mang Adun itu masih lama ya, oke, masih lama ya soal QC seperti itu ya. Core team kita tahu ini apa ya namanya ya, 6 bulan tuh lama lah intinya seperti itu. Sebenarnya Mang Adun agak mentok juga, atau dibilang gak setuju ya setuju, tapi apa yang Dorisin sampaikan itu selalu menohok, ngerti nggak, selalu makjleb gitu loh, di dada, di hati. Ya bagi Mang Adun ya, nggak tahu kalau bagi pioners yang lain seperti itu. Jadi kita bisa baca sama-sama aja dulu deh ya. Jadi gini, para pelopor global yang terhormat, itu lope-nya sampai 3 ya. Tuh. Saya baru saja merekam video berikut untuk para pelopor guna menjelaskan mengapa penting untuk fokus pada keberhasilan network daripada dengan cemas memeriksa QC. Karena belum terbuka untuk semua orang. Meskipun penting untuk menyelesaikan tugas Anda, jika QC belum terbuka untuk Anda, harap bersabar dan fokus pada pengembangan diri. Anda dapat memulai dengan mempelajari white paper untuk memahami mengapa network ada. Jika Anda kesulitan memahami white paper, Anda juga dapat membaca artikel saya. Banyak banget ya artikel Dorisin gitu. Dan jujur ya, Mang Adun juga dulu kan tahu sendiri lah pioners ya, sampai topiknya Dorisin tuh terus Mang Adun update, dan memang ya disebut percaya itu Mang Adun juga real, gak percaya tapi gimana kan gitu. Dan ini benar banget, khusus di paragraf yang pertama ya, Mang Adun katakan sering, bahkan ya akhir-akhir ini Mang Adun katakan itu masih lama banget untuk core team ya menyelesaikan semuanya. Tapi apa yang dikatakan oleh Dorisin ini justru malah lebih tajam lagi. Kalau Mang Adun katakan ya, jelas di situ Dorisin mengatakan ya gitu. Jadi mengapa penting untuk fokus pada keberhasilan network daripada dengan cemas memeriksa QC, karena belum terbuka untuk semua orang. Meskipun penting untuk menyelesaikan tugas Anda, jika QC belum terbuka untuk Anda, harap bersabar ya, mau gimana lagi, dan fokus pada pengembangan diri. Ini aduh, gimana ya? Bahkan Dorisin di sini ada diksi ya, belum terbuka untuk semua orang, karena belum terbuka untuk semua orang. Tuh, ya entah karena mungkin core team selektif banget di sana, ya kan? Gitu loh. Dan mungkin apakah suatu saat nanti ketika setelah diperiksa sama core team QC yang mana saja, sama seperti kita bahas ya, bagian yang sebelah sini yang waktunya dijeda, bagian sebelah sini yang waktunya berjalan seperti itu kan. Nah itu kalau misalkan kata Dorisin di sini karena belum terbuka untuk semua orang gitu, kalau dibalik ya, apakah nantinya akan terbuka untuk semua orang, ya kan? Tapi bisa mungkin terjadi kalau pekerjaan core team khusus untuk QC yang waktunya dijeda itu selesai, bisa saja. Karena selama ini Mang Adun hanya baru mendapat laporan pop up itu hanya dari 1-2 pioners, sementara Mang Adun dan pioners melihat sendiri ya, yang subscribe di channel Mang Adun banyak, yang viewersnya Mang Adun juga banyak gitu kan, tapi yang melaporkan soal pop up itu hanya baru 1-2 orang. Itu artinya core team belum ya
belum sampai ke kita, dan waktu itu baru sampai ke Jatin Gupta soal pop up gitu. Maksudnya baru ada 1-2 pioners di Indonesia ya, khususnya nih yang gabung di channel Mang Adun itu yang menerima pop up. Nah ini yang pop up kita bahas gitu kan, itu pernah ya itu di video Badas yang lalu gitu ya, jelas gitu. Justru pop up itu yang kita butuhkan gitu loh, untuk menyelesaikan semua permasalahan KYC. Oke, jelas ya gitu. Di situ Anda dapat memulai mempelajari white paper, katanya sampai bilang seperti itu. Terus saya juga mendesak para pelopor untuk bergabung dalam pengembangan ekosistem. Bagaimana para pelopor dapat melakukan? Jika Anda memiliki Pi, Anda dapat berpartisipasi dalam barter. Jika Anda tidak memiliki Pi, silakan bagikan maksudnya edukasi dan informasi GCP di mana-mana, dan sukai serta posting ulang. Ini akan membantu Anda mendapatkan KYC dan bermigrasi ke mainnet terbuka yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan jaringan Pi. Terima kasih Dorisin. Jadi di situ jelas ya, kita bisa disetel di sini ya. Cuman karena kan bahasanya Inggris. Tuh, mungkin benar ada yang ngerti bahasa Inggris. Oke. Happy Sunday, Global Pioneers. This is Doris in. Today, I want to talk about the topic is how pioneers can help. Mang Adun nggak ngerti ya. Nanti lah kalau ada yang request, Mang, tolong dong videonya Dorisin di upload lagi, nanti bakal Mang Adun upload ya. Ini karena kita cuman buat spill aja gitu. Karena jujur Mang Adun mah nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi kalaupun Mang Adun lanjutkan ke video Dorisin yang ini, ya daripada di skip, daripada nggak ditonton sama pioners, buat apa ya? Jadi Mang Adun lebih fokus ke paragraf yang pertama ya. Ini jujur bukan Mang Adun yang menyampaikan, ini Dorisin. Dan kalau misalkan masih ada pioners yang menanyakan Dorisin itu siapa, bukan Kortim, ya memang bukan Kortim, tapi apa yang beliau sampaikan itu real gitu loh. Jadi di sini ya Mang Adun juga sebenarnya untuk menyampaikan ini pahit ya, pahit banget gitu loh. Apalagi bagi Mang Adun juga yang daftar periksa mainnetnya nomor 9 juga alamat dompetnya hilang ya kan, atau mungkin pioners yang hitungan waktunya berjalan atau yang dijeda, itu kena gitu loh. Karena apa? Khawatir lah gitu, jelas ya, was-was gitu kan. Tapi beliau menyatakan dengan real gitu. Jadi daripada dengan cemas memeriksa KYC karena belum terbuka untuk semua orang, meskipun penting untuk menyelesaikan tugas Anda ya, jika KYC belum terbuka untuk Anda, ya mau bagaimana lagi? Ya kan? Kita nggak bisa bagaimana, itu real kehendak ya sistem gitu loh. Kortim juga mungkin tidak pernah tahu menau ya. Mang Adun melihat di obrolan chat di moderator gitu ya, di room chat Indonesia gitu, tolong bantu saya KYC. Ya mau bagaimana, siapa yang mau bisa bantu? Kita tahu sistem KYC itu random. Ada juga yang komentar, tolong dong yang bisa katanya validasi KYC saya di kolom validator. Bagaimana caranya itu? Karena KYC itu benar-benar dari sistem sananya gitu loh. Bahkan Mbak Ayu kemarin mengabarkan gitu, cepat sekali ya. Kita bisa lihat di sini, mungkin Mang Adun sempat save ya Mbak Ayu itu komentarnya ya, mana? Nah di sini bisa pioners lihat ya. Niku Mang, alhamdulillah Mang, aku sudah lulus KYC pakai paspor, cuma 1 hari langsung lulus, alhamdulillah. Ini entah apa yang terjadi kan seperti itu. Di saat pioners kerepotan untuk KYC-nya, ini dalam 1 hari bahkan Mbak Ayu sendiri gitu loh mengalami hal yang menurut Mang Adun di saat yang lain suasana genting gitu kan, tapi Mbak Ayu malah sebaliknya. Mau bagaimana lagi ya, ini real juga gitu. Mungkin karena Mbak Ayu itu nonton tutorial ya, sempat
komentar, Mang tolong dong bahas caranya gimana ya. Mang Adun karena sudah lulus QWC jadi susah ya gitu. Jadi mungkin Mbak Ayu tuh entah nanya ke pioner lain atau nonton di video YouTuber yang lain ya, nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya sampai lulus QWC dan bahkan katanya cuma 1 hari langsung lulus. Alhamdulillah, Mang Adun juga ikut senang ya seperti itu. Nah apa yang terjadi dengan Mbak Ayu ini gambaran gitu. Kok bisa? Kan itu pertanyaannya ya. Oke lah, baik pioners ya. Mang Adun di sini hanya menyampaikan saja apa yang sekiranya Mang Adun harus sampaikan seperti itu. Ya ada istilah itu atau kalimat lah ya mungkinnya, sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Sampaikanlah kejujuran itu walaupun ya gimana ya, nggak enak lah. Tapi karena itu real ya terpaksa lagi jadinya. Tapi ada baiknya, maksud Mang Adunnya ada baiknya tetap Mang Adun sampaikan kepada pioners. Jadi untuk menyikapi apa yang Ibu Dorisin sampaikan di sini ya, nih menurut Mang Adun ya, oke, kita memang ya tidak perlu cemas ya, tidak perlu khawatir seperti itu. Kalau memang kita tidak ikut berkontribusi ya hanya klik petir saja, itu memang kebanyakan pioner seperti itu. Mang Adun juga sama, mau barter nggak ada lawan kan gitu kan. Atau mau barter ya Mang Adun juga lagi butuh duit kan gitu kan. Tuh tidak apa-apa. Tapi setidaknya kalau menurut Mang Adun pribadi, cara menyikapinya di sini harus benar-benar sangat rileks ya. Karena untuk apa? Karena untuk kesehatan kita juga, untuk imun kita juga, untuk mental kita juga gitu. Untuk setiap tetap optimis gitu kan. Karena apa? Karena apa yang terjadi saat ini, baik itu masalah KYC, baik itu masalah migrasi, baik itu masalah dompet, banyak masalah yang sudah Mang Adun bahas ya, kita bahas bersama. Seperti itu ya, mau bagaimana lagi. Benar kata Dorisin, kalau memang belum terjadi kepada kita ya kita mau apa. Seperti itu, kita hanya bisa melakukan yang terbaik sambil berdoa, itu saja ya. Oke pioners, semoga bisa dipahami ya. Disclaimer, mohon maaf juga Mang Adun ini harus menyampaikan hal ini karena pioner harus tahu ya gitu loh ya. Karena apa? Daripada benar gitu loh, cluenya di situ. Oke ya, daripada kita pusing-pusing dan sebagainya lah, jangan pernah menyesali ya yang telah tiada misalkan seperti itu. Maka insya Allah nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Kan itu banyak kejadian seperti itu ya. Maksudnya apa Mang? Maksudnya kita klik petir, kita tunggu QWC sambil sabar ya. Jangan terlalu dipikirin lah. Seperti itu ya intinya. Oke. Baik pioners ya, semoga apa yang Mang Adun sampaikan di sini bisa diterima. Kalau tidak bisa diterima ya tidak apa-apa. Mang Adun tidak mewajibkan, tidak menyunahkan juga ya dan sebagainya. Ini mah supaya kita have fun aja. Bagaimana cara Mang Adun menyampaikannya dengan sangat hati-hati kepada pioners seperti itu ya. Ya perkara setiap informasi yang Mang Adun berikan kepada pioners ya diterima atau tidak itu Mang Adun kembalikan kepada semua pioners ya. Monggo kerso silahkan saja. Karena apa? Namanya pro kontra itu pasti ada. Ada yang suka dan ada yang tidak, itu wajar. Itu namanya kehidupan ya. Contoh, ada baterai ya. Untuk menyalakan sebuah lampu itu ada sisi negatif dan sisi positif. Ketika keduanya itu terhubung, maka lampu itu nyala. Nah itu, jadi tidak akan pernah bisa hilang sisi negatif dan positif. Jadi kita tetap semangat saja ya. Orang mau ngomong gimana, ngomong gimana, silahkan hadapi dengan lapang dada. Seperti itu, santai aja ya. Oke, baik benar ya. Mang Adun takutnya kalau ngobrol banyak-banyak teh ada yang suka, ada yang enggak kan gitu ya. Sebenarnya Mang Adun mah enjoy ya ngobrol bareng sama pioners itu gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya ya apa ya, kita ini kan lagi ngomongin Planet Vlog seperti itu. Jadi bagi yang suka silahkan ya, bagi yang tidak suka ya tidak apa-apa. Mang Adun tidak pernah meminta pioners untuk menonton, misalkan mohon maaf nih ya, Mang Adun juga suka nonton YouTube, sering bahkan gitu kan. Banyak loh YouTuber yang bilang kayak gini, oke, jangan lupa like, komen, subscribe seperti itu ya. Terus jangan di skip videonya. Aduh,
ribet banget. Mang Adun gak pernah ngemis minta subscribe, minta like, komen, gak pernah jangan nggak pernah. Kenapa seperti itu? Karena ini loh, Mang Adun kembalikan kepada semua pioners ya. Tapi Mang Adun hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada yang sudah stay selalu channel Mang Adun. Itu saja, hanya bisa saling mendoakan ya. Semoga bisa dipahami. Oke ya. Ini khusus soal pembahasan kali ini ya, silahkan Mang Adun kembalikan kepada semua pioners ya, yang pada intinya kita sama-sama hadapi ini dengan ketenangan jiwa. Oke, baik ya pioners, nanti kita gaskan lagi di informasi pentruk yang berikutnya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Thank you, bye bye.